masih di Aksara 1 bersama saya Mangku Sanjaya dan Kak Suta. dan kita kembali lagi di episode yang kelima ini, Ya, tepatnya di tanggal 31 Maret di penghujung 2001. bulan Maret ini sendiri ya. Ya, jadi di penghujung bulan Maret kita hadir lagi dan kita mencoba kembali untuk bercerita lah, kita ngobrol. Terakhir di episode kemarin Ya, sempat yang menjadi obrolan keseruan kita adalah di kelahiran. Ya. Jadi sudah menyinggung kita beberapa berjanji bahwa kita akan menyampaikan beberapa mengenai uku ya. ya Jadi kita akan membahas satu persatu tentang pawukon yang ada di dalam Wawaran atau yang ada di dalam pawukon Bali. betul. Jadi yang saat ini baru bisa dikategorikan spesifik ya. Cuman masih menjabarkan dulu. Ada 30 uku. Ya, masing-masing uku. Ya, masing-masing uku nanti ada perbedaan sebuah cerita, ada perbedaan sebuah pengertian, ada perbedaan sebuah rumus. Nah, di episode yang kelima ini Kak Suta, kita sudah mulai spesifik untuk masuk ke uku, di mana poin dari horoskop kita. Jadi pada saat horoskop kita selalu menyinggung perbintangan dan sebagainya. Nah, saat ini sudah masuk nih. Jadi buku pertama yang akan kita sampaikan di episode kelima ini adalah Sinta. Ya, saat ini ya kita akan membicarakan mengenai uku Sinta, apa saja tentang uku Sinta dan bagaimana orang-orang yang terlahir pada uku Sinta. Namun kembali saya sampaikan, ini hanyalah sebuah prediksi ya yang mungkin pernah dilakukan pada zamannya dulu, diadakan riset pada zamannya dulu, sehingga pada saat ini kita bisa menikmati hasil daripada riset itu sendiri. Nah, walaupun seperti yang pernah saya sampaikan tidak bisa dipastikan bahwa 100%-nya akan seperti itu benar adanya ya. Di sini kita akan membahas bahwa perkiraan atau prediksi ketika orang terlahir pada uku Sinta, orangnya akan memiliki gambaran seperti apa, jadi begitu. Dan sebelum saya masuk ke dalam uku Sinta itu sendiri, jadi karena Sinta ini adalah uku pertama di dalam Wawaran, baik di Bali maupun Jawa, ya sama saja, namanya juga sama ya. Sinta. Di Bali namanya Sinta, di Jawa juga namanya uku Sinta. Jadi di dalam uku Sinta ini tidak ada hubungannya dengan kisah Ramayana, tidak ada ya. Tidak ada hubungan sama Dewi Tidak Sinta. ada hubungan sama sekali. Nah, cuma ini satu kebetulan, nama uku pertama di dalam pawukon itu adalah Sinta. Jadi dalam uku Sinta ini sendiri, menurut kisah yang sudah pernah saya sampaikan dulu, ya ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Giriswara ya dulu namanya. Ya. Jadi kerajaan Giriswara ini yang tidak bisa kita ketahui entah di mana kerajaan itu sendiri, namun dalam ceritanya bahwa dalam kerajaan ini terdapat 2 orang permaisuri, yang pertama itu Dewi Sinta. Ada beberapa sumber yang mengatakan kerajaan ini ada di Gunung Himalaya. Ya, beberapa sumber yang pernah saya baca. Nah, ada juga yang mengatakan kalau Gunung Himalaya itu sendiri mungkin di India tempatnya ya. Tetapi cerita ini berkembang tentunya karena namanya kerajaan Medang Kemulan pada saat mulainya ada cerita daripada pawukon ini sendiri adalah di Jawa ya. Di Jawa, ya benar juga. Jadi kita tidak tahu apakah saya juga belum menemukan sumber yang pasti bahwa kerajaan-kerajaan itu sendiri. Jadi dalam kerajaan Sinta itu seperti yang sudah pernah kita ceritakan, Sinta ini adalah ibu dari seorang yang bernama Watugunu, yang pada akhirnya nanti akan menjadi uku terakhir ya. Jadi nanti akan menjadi mungkin dari 30 uku yang kita bicarakan, yang paling menjadi cerita terakhir yang cukup menjadi keseruan ya Kak. Jadi di Watugunung itu, jadi historikalnya seperti apa? Watugunung sendiri kenapa dikatakan pada saat uku terakhir itu adalah runtuhnya Watugunung?
karena memang benar kerajaan Batu Gunung yang paling besar, dari 28 kerajaan yang ada ya. Nah, masuk ke Uku Tika, kan episode kemarin kita membahas tentang kelahiran, menyinggung akhirnya sebuah perwatakan. Nah, di Uku Sinta ini yang tadi mungkin ada riset yang dilakukan saat itu. Di dalam lontar yang pernah ada, atau dalam lontar ini ada Warigo Catursari namanya. Orang-orang yang berada di bawah naungan Uku Sinta ya, itu biasanya mereka memiliki watak yang keras, jiwa yang agak pemberani dan lain sebagainya. Cuma keras mereka di dalam Uku Sinta itu sendiri, mereka tidak sepenuhnya menjadi orang yang betul-betul memang seorang pemarah atau temperamen ya. Dasar kekerasan yang menjadi acuan ketika mereka mengeluarkan kata-kata atau berperilaku itu adalah sebetulnya tujuannya baik. Tujuannya baik. Jadi menurut prediksi Uku Sinta itu sendiri seperti itu. Kemudian orang-orang yang lahir pada Uku Sinta sendiri biasanya memiliki alur kehidupan yang baik juga. Yeah. Artinya cuma ya di dalam perjalanannya mereka agak suka biasanya ya menonjolkan diri atau pamer dan lain sebagainya. Nah, jadi yang seperti awal-awalnya kita katakan seperti itulah kira-kira ya yang mana yang mesti diantisipasi. Ya. Nah, kalau seumpama sifat ini itu sudah paten ya, ada di Warigo itu ya. Ada jadi, di dalam Warigo yang itu. Saya tahu, artinya seperti itu keadaannya. Jadi istilahnya apakah ini adalah hasil rangkuman dari riset yang dilakukan pada saat itu, akhirnya merangkum sebuah sifat yang lahir pada saat Sinta seperti tentunya itu. Zaman dulu orang akan melakukan riset ini tidak setahun 2 tahun. Karena kalau sesuai dengan zaman yang dikatakan oleh beberapa sumber ya, itu ada 4 zaman ya, seperti zaman Kerto, zaman Dua Paro. Itu jadi zaman seperti sekarang ini adalah zaman Kaliugo. Itu umur manusia itu kan beda-beda. Ya. Dan kita bisa mungkin ini penelitian dilakukan pada saat zaman yang dimana umur manusia lebih panjang, lebih panjang dari yang normal saat ini. Dari hasil riset karena 210 itu pendek ya. Jadi mereka lakukan risetnya ini baru puluhan tahun atau mungkin bisa jadi sampai ratusan tahun ya. Nah, kalau balik lagi ke Uku Sinta, yang lahir di Uku Sinta itu memiliki karakternya keras, terus mungkin bisa tadi Kak menyebutkan orangnya keras dan kehidupannya lebih baik dari Uku yang lain. Biasanya seperti itu biasanya loh ya. Ini prediksi. Jadi nah, kalau secara hubungan sosial ini Kak, mungkin kayak dari tingkahnya yang tadi sempat Kak Suto sebutkan sering pamer, apakah ini akan membuat interaksi sosialnya sedikit bermasalah atau malah dia akan menjadi sosok yang istilahnya banyak teman atau bagaimana? Ya, dari secara spesifik ya, jadi itu tidak bisa. Kita kembali kepada wawaran itu sendiri. Wawaran itu sendiri akan melahirkan dalam 7 hari ada pancawara yang mungkin akan mempengaruhi sifat utama tadi. Ya, berarti kan dari Uku Sinta masih dibagi lagi ada 7. Jadi dari 7 hari, misalnya hari Minggunya adalah hari di Tepaing, ya lain lagi. Ya, beda lagi karena Paingnya juga akan tetap memberikan sumbangsi atau support yang berbeda dalam kehidupan. Berarti saat ini kan masih hanya sepersekian kecil yang kita sampaikan ke halayak pendengar podcast Aksara 1. Jadi istilahnya masih Sinta secara umum. Tapi nanti lagi kita jabarkan Uku Sinta yang redite paing atau Uku Sinta yang Somo Kliwon Pon gitu kan. Beda lagi nanti istilahnya hasil dari karakternya, hubungan sosial. Nah, secara umum Sinta termasuk prediksi kelahiran yang
cukup berejeki kah Kak, Ya, atau jadi kalau gimana? secara rezeki orang yang lahir pada uku Sinta biasanya tidak terlalu banyak mengalami fluktuasi ya. Oke. Artinya tidak terlalu mencolok naik turunnya. Jadi standar kehidupan mereka akan apa namanya pada Biasa-biasa level yang saja. eh, ya bisa dikategorikan seperti yang saya sampaikan tadi pada level yang cukup baik. Baik, cukup baik. Kalau Jadi seumpama masuk ke kan hal-hal yang paling sensitif saat ini, nggak, masa pandemi itu seumpama kesehatan Kak. Nah, ya, biasanya orang-orang yang lahir pada uku Sinta, jadi eh, kalau dari organ tubuh ya secara umum, jadi mereka bisa dibagi menjadi, kalau di dalam Paukon itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi orang-orang yang terlahir pada uku Sinta mungkin di dalam apa yang tadi saya sampaikan dalam Warigo Catursari itu sendiri menyebutkan bahwa mereka akan punya masalah dengan apa namanya ujung tangan misalnya. Jadi kadang-kadang dia ada kesemutan di jari tangannya dan tidak memiliki apa namanya penyakit yang terlalu spesifik ya. Biasanya orang yang pada uku Sinta mungkin pada umur-umur tertentu, pada umur-umur yang ditetapkan misalnya seperti di dalam uku Sinta itu sendiri, di atas dari umur 48 tahun mereka akan mengalami sedikit apa namanya masalah dengan tangan, kedua belah tangan mereka misalnya kanan dan kiri. Jadi cuma tidak ada yang terlalu berat. ya, Karena orang yang lahir pada uku Sinta ini sedikit overprotective orangnya ya. Jadi overprotective. ya sedikit biasanya mereka terlalu, ketika mereka mendapatkan satu informasi atau mereka akan terus-terus saja mengingat informasi ini, dan misalnya kalau tentang kesehatan, jadi mereka posesif ya. Jadi tidak boleh, tidak boleh. Berarti akan menjalani Ya, prosedur ya, karena misalnya kalau terlalu ada diet tertentu mereka akan dengan tertib, tertib, serius menjalankan serius itu. ya. Jadi seperti, sehingga dari segi kesehatan mereka kalau yang terlahir pada uku Sinta ini agak jarang. Mungkin sepertinya episode saat ini, episode 5, kita membahas Sinta aja sudah kepanjangan ya Kak Suta ya. Karena banyak hal yang akan kita bisa Ya. kupas Sinta, karena kalau seumpama balik lagi ke apa namanya tadi, mempengaruhi itu kan banyak sekali, ada 7 hari pada Ya. saat kelahiran itu. Karena beda-beda ya, Terus ada jam lagi kan, ya, ada setiap jam hari itu akan terang ada dan malam. beda. Yang siang, yang malam, yang sore, yang pagi beda. Jadi ada, walaupun tidak secara signifikan sekali atau mendetail atau banyak besar bedanya, tidak ya, secara umum seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang lahir pada uku Sinta akan seperti itu. Cuma kembali seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa tidak bisa ya kita mengatakan perjalanan kehidupan orang itu akan sama seperti itu. Itu kembali kepada personalnya masing-masing. Dan saya memiliki seorang teman yang memang lahir di uku Sinta juga. Dia orangnya ini Kak, dalam arti cekatan lah, dalam untuk kerjaan itu dia cukup serius. Bukan serius sih, selain fokus di kerjaannya. Jadi cekatan dia untuk bekerja. Seperti yang saya katakan tadi, mereka itu overprotective ya. Jadi mereka ketika bekerja atau menentukan sesuatu, mereka itu selalu berdasarkan analisa yang ada sumber, ada apa namanya data otentiknya. Jadi tidak bisa main ini biasanya begitu. Jadi perkiraan tidak bisa. Kalau sama orang lahir nggak bisa main-main, jadi harus data lengkap, harus ada, ya serius, bukan serius, istilahnya kerjaan itu harus jelas. SOP-nya jelas, kemudian ya safety dan ada, sebagainya. apa namanya, dasar dari mana. Ya. Dan orang uku Sinta ini kembali ya seperti tadi, kalau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, mereka keras. Mereka keras, jadi susah
kita mau belok ke sana tidak sesuai dengan keinginan nggak bisa kalau sama orang pecinta seperti itu. Ya, ya, oke. Oke, para pendengar podcast Aksara 1, mungkin di antara kalian ada yang lahir di Uku Sinta. Nah, Uku Sinta masih banyak nih. Ini adalah sebuah penjelasan yang umum karena apa yang disampaikan oleh Kak Suto ini adalah sebuah prediksi yang secara umum. Tapi secara mendetail nanti Sinta banyak nih, ada Redite apakah ada Redite lagi, ada Somonya beda lagi, anggaranya beda lagi sampai Saniscara. Dan itu juga nanti ada perbedaan antara siang dan malam, antara yang hubungan humanis paling pon wage kliwon itu wawaran. Terus kalau seumpama ada nanti kadang-kadang kan ada yang lahir di uku apa, hari apa, wawaran apa, dan ada purnama, Kak. Nah, ini beda lagi nanti kan? Beda lagi spesialisasi untuk menyatakan bagaimana karakteristiknya, ininya ya kan? Ya, karena nanti akan terlalu banyak jadinya. Kenapa Senin yaitu wawaran juga. Senin misalnya kalau dalam Uku Sinta hari Minggunya Paing ya, jadi Minggu sama Paing ini ada pengaruh juga, itu namanya wawaran. Oke. Ya. Oke, secara singkat episode 5 ini kita cukup sampai di Sinta. Dan kita berlanjut di episode ke-6 dengan Wuku Landep. Oke, kita nyambung lagi untuk episode selanjutnya khusus untuk Wuku Landep. Kita balik hari Minggu di episode ke-6. Oke, sampai ketemu di episode ke-6.